Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Alfa Suhada. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu bukan? Nah, semoga seperti harapan Pak Guru, juga harapan kita semua selalu sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita melakukan pelajaran atau pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 6, yaitu tentang cita-citaku, dan subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5. Lah, dalam pembelajaran kali ini nantinya kalian diharapkan melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menulis atau menulis puisi, siswa mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Dan melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian. Di situ ada beberapa gambar buku-buku cerita. Coba, siapa yang pernah membaca buku cerita atau suka dan sering membaca buku cerita? Coba, siapa yang pernah membaca dan suka? Lah, buku cerita adalah hasil karya dari siapa? Nah, buku cerita itu adalah hasil karya dari seorang penulis. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka, seorang penulis. Yang pertama, peran penulis anak itu dapat melestarikan budaya bangsa. Dan yang kedua, membantu anak senang membaca. Ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan keempat, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Ya, peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui adalah sebagai motivator dan penyampai pesan bijak kepada anak-anak. Maksudnya adalah, setelah kalian membaca karyanya, kalian akan termotivasi atau tertarik. Tertarik apa? Untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti pada cerita Semut dan Belalang. Pelajaran moral yang bisa diambil adalah agar tidak menderita atau tidak susah. Di waktu yang akan datang, seorang tidak boleh bermalas-malasan. Pekerjaan yang dilakukan sedikit demi sedikit
namun dikerjakan terus-menerus akan membuahkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan menunda-nunda pekerjaan. Berikutnya adalah apakah manfaat membaca buku cerita anak untuk kalian atau untukmu? Ayo coba siapa yang tahu? Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa. Maksudnya adalah dengan kalian bercerita dapat merangsang kemampuan berbahasa anak. Ketika kalian membaca buku cerita, kalian akan mengamati dan belajar berbagai macam kosakata baru yang belum pernah kalian tahu sebelumnya. Dengan begitu, kemampuan berbahasa kalian akan meningkat dan kalian menggunakan kosakata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Biasanya, anak perempuan yang lebih cepat merasakan manfaat ini. Karena apa? Anak perempuan lebih cepat. Itu dikarenakan anak perempuan memiliki fokus yang lebih tinggi ketika mendengarkan cerita dibandingkan anak laki-laki. Terus yang kedua, mengembangkan daya imajinasi anak. Nah, sekarang ini dunia anak-anak adalah dunia bermain yang diwarnai dengan imajinasi dan kreativitas. Seperti kali ini, kalian biasanya secara tidak sengaja pada saat pembelajaran memainkan pulpen atau alat-alat tulis kalian, dan sambil membayangkan alat tulis tersebut dijadikan sebagai mainan seperti mainan pesawat misalnya, atau mainan-mainan yang lainnya. Namun setiap anak tidak mengalami tingkat perkembangan imajinasi yang sama. Nah, kalian dapat mengasah daya imajinasi dengan hal-hal yang positif. Misalnya, dengan membaca buku cerita anak secara rutin di rumah ataupun di sekolah, sehingga kalian nantinya bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kreatif. Dan pada saat membaca cerita, kalian juga bisa menggunakan intonasi yang tidak monoton dan disertai dengan gerakan-gerakan tangan, supaya kalian dapat membayangkan seperti apa gambaran cerita tersebut pada saat kalian membacanya. Terus berikutnya, yang ketiga adalah melatih daya ingatnya. Sewaktu kalian selesai membaca, pastinya kalian ingat dalam cerita tersebut siapa nama-nama tokoh dalam cerita tersebut, terus latar, tempat, waktu. Nah, yang seperti biasanya Pak Guru tanyakan pada kalian. Bahkan hal-hal lain seperti pesan moralnya. Pesan moralnya apa dalam cerita tersebut? Sebagai contoh, pesan moral dari cerita Malin Kundang. Pesan moralnya adalah bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Nah, maka dari itu, dengan membaca kita dapat melatih daya ingat kita. Berikutnya yang keempat, memperkenalkan hal-hal yang baru. Dalam buku cerita anak, biasanya memiliki gambar-gambar dengan warna yang menarik. Seperti kalian sewaktu membuka-buka buku akan membaca buku cerita, kalian lebih senang melihat gambar-gambar dalam buku cerita tersebut, ya kan? Nah, ketika kalian membaca buku cerita, kalian juga bisa sambil mengenal hal-hal yang ada di dalam buku.
Misalnya seperti gambar-gambar yang menarik dan lain sebagainya. Yang kelima, membangkitkan minat baca anak. Dengan membacakan buku cerita atau dengan membaca buku cerita, kalian secara tidak langsung minat baca kalian akan bangkit atau bertambah. Nah, kalian akan ketagihan untuk membaca atau mencari-cari buku cerita yang menarik lainnya untuk dibaca. Nah, terus apakah manfaat membaca buku untukmu? Nah, untuk manfaat membaca buku itu yang pertama ya menambah ilmu pengetahuan. Yang semula kita tidak tahu, dengan kita sering membaca buku, ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Dan yang kedua, menambah perbendaharaan kata atau kosakata. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu. Yang keempat, meningkatkan keterampilan membaca. Nah, jadi seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan mendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Seperti halnya puisi. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, sekarang kita belajar tentang puisi. Ayo menulis puisi. Sebelum kalian membuat atau menulis puisi, maka perlu memperhatikan petunjuk-petunjuknya. Nah, petunjuknya yaitu kalian harus membaca terlebih dahulu buku siswa halaman 103 sampai 104. Itu tugas kalian. Nah, sebelum kita membuat puisi, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bayangkan cita-citamu. Lalu, ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Yang keempat, berikutnya rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Berikutnya, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir sama. Berikutnya, tuliskan puisimu di dalam buku catatan. Ini sewaktu kalian ingin menulis puisi ya. Bacakan puisimu kepada temanmu setelah puisi kamu sudah selesai dilakukan, lalu bacakan puisi yang kamu punya, yang kamu buat kepada temanmu. Terus tukarkan puisimu dengan puisi milik teman terdekatmu. Cobalah untuk menuliskan makna puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. Itu untuk tugas nanti setelah kalian tahu langkah-langkah menulis puisi terlebih dahulu. Terus bacakan makna puisi milik teman. Nah, ini setelah kalian tahu bagaimana langkah-langkah dalam membuat puisi atau menulis puisi, tulislah sebuah puisi sekaligus dengan maknanya sesuai dengan petunjuk.
Nah, di sini ada judul puisi, pengarang, isi atau makna puisi. Nah, setelah kita membahas puisi, siapa yang pernah memakan makanan-makanan tersebut seperti pada gambar? Pernahkah kamu menikmati makanan ini? Nah, sebenarnya di Indonesia, negara kita, banyak berbagai macam makanan khas dari daerah-daerah tertentu. Seperti misalnya yang pertama itu ada gambar lumpia. Benar, lumpia. Lumpia berasal dari Jawa Tengah. Itu adalah makanan khas Jawa Tengah. Yang kedua rujak soto, Jawa Timur. Yang ketiga nasi liwet, Jawa Barat. Dan yang keempat kerak telur, Betawi. Nah, makanan tersebut adalah makanan khas daerah Indonesia. Nantinya kalian disuruh mencari tahu berbagai macam makanan khas lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ayo berlatih. Kerjakan latihan yang berkaitan dengan makanan khas daerah. Ikuti petunjuk pada buku siswa halaman 106. Nah, ini adalah tugas kalian yang harus kalian selesaikan. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran tadi? Semuanya sudah paham kan? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.